Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Bahkan untuk seluruh teman-teman mahasiswa program pendidikan bahasa Arab, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di mana kita bisa menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, untuk hari ini topik perkuliahan kita adalah tentang sejarah atau cerita daripada kodifikasi Al-Quran dan hadis. Baik, let's check it out. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Di mana yang artinya dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata dengan firman-Nya kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, di mana malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51. Dengan berdasarkan ayat Quran tersebut, maka ada beberapa cara wahyu diturunkan kepada seorang rasul atau utusan Allah, baik itu sebelum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada beliau yang terakhir, yaitu beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari para nabi atau utusan. Baik, untuk yang pertama itu adalah melalui wahyu, yakni langsung melalui isyarat seperti alam atau insting, suatu bisikan dan ilham yang diterima oleh beliau para rasul, dan itu langsung ada di dalam hati beliau, terlibat tiba ada sebuah semacam pemahaman atau bisikan oleh Allah langsung ke dalam hatinya, yang kemudian itu dimohon untuk disampaikan kepada para pengikut-pengikutnya. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah pewahyuan dari balik tabir. Dan yang ketiga itu adalah pewahyuan dengan mengirim utusan sebagaimana malaikat Jibril yang diutus pada saat itu. Berikutnya adalah pembahasan mengenai ayat pertama dan ayat terakhir. Dan ini tentunya adalah ayat yang diturunkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, yakni berupa Al-Quranul Karim, di mana di antara hal yang kiranya perlu diketahui adalah mengenal ayat apa yang pertama kali turun dan ayat apa yang terakhir turun. Nah, dari sinilah muncul suatu faedah yang dimana kita akan mengetahui bahwasanya ayat pertama dan ayat terakhir turun itu adalah untuk membedakan ayat mana yang nasakh dan ayat mana yang mansukh. Artinya ayat yang umum yang ternasakh atau menghapus atau mengganti seperti hukum-hukum atau mungkin kandungan dari ayat tersebut, ayat yang turun sebelumnya, dan juga mana yang mansukh, yaitu mana yang hukumnya kiranya dihapus satu. Baik, mari kita misalkan ke dalam sebuah contoh, ke dalam ayat yang mengenai larangan untuk meminum khamar. Nah, dalam satu ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mengenai larangan khamr tersebut, karenanya di ayat yang pertama turun itu tidak ada pelarangannya, sehingga muncul suatu skeptis bahwasanya tidak ada ketegasan terhadap yang namanya untuk meminum khamr, sehingga di masa itu masih ada juga di kalangan sahabat tersendiri itu juga masih minum khamr. Ada suatu kisah atau cerita itu yang mengatakan
ada sahabat yang hendak melakukan sholat, akan tetapi dalam kondisi khuyun, di mana sebelum dilakukannya sholat, para sahabat bermabuk-mabukan, dan di antara para pemabuk itu ada salah satu sahabat yang ingin atau yang akan menjadi imam. Akan tetapi khuyunnya masih belum selesai. Pada saat itu al-imam atau imam yang khuyun ketika selesai membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat pendek, yakni sahabat membaca surat Al-Kafirun. Nah, di mana karena khuyun tadi pembacaan surat Al-Kafirun tidak selesai-selesai, bolak-balik terus. Jadi langsung ke yang terakhir. Seperti wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud, dan seterusnya, terus bolak-balik seperti itu. Sehingga sholat tidak selesai-selesai. Selalu lakum dinukum waliyadin. Dan akhirnya disadarkan dengan ayat tersebut ketika khuyunnya telah selesai. Kan tapi balik lagi kepada ayat yang sebelumnya. Jadi setelah khuyun tadi ternyata masih dalam keadaan bingung. Meresahkan sekali ternyata. Minum khamr lalu khuyun lalu sholat. Karena peristiwa inilah turun ayat yang kedua, yakni ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dimana artinya jangan sampai kalian mendekati suatu sholat atau perkara sholat kalau kalian itu masih dalam keadaan mabuk-mabukan. Lalu sholatlah ketika akalmu sudah kembali. Nah, seperti itu. Nah, dari peristiwa inilah juga muncul lagi peristiwa yang ketiga karena mabuk-mabukan, di mana terjadi suatu pertikaian di antara para sahabat yang hampir-hampir berujung pada saling serang. Bahkan ada yang hampir bunuh-bunuhan antara satu dengan yang lainnya. Maka turunlah ayat yang terakhir yang menyatakan keharaman dari khamr itu. Seperti dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabul azlamul yajzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tafhilun. Di mana artinya kayak orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah suatu perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat tersebut yakni dalam surat Al-Maidah ayat 90. Lalu untuk faedah selanjutnya, yakni untuk mengetahui tarikh tasyri' atau sejarah adanya suatu syariat, atau bagaimana sejarah dari pembentukan syariat itu melalui proses apa. Karena proses pembentukan syariat itu tidak serta-merta langsung ada seperti yang kita terima. Akan tetapi pasti ada suatu proses perjalanan dari sejarah yang mengawalnya. Karena itulah dengan adanya kita mengetahui ilmu adanya ayat pertama dan terakhir turun, maka kita akan tahu bagaimana tarikh tasyri' tersebut, sejarah adanya syariat tersebut. Hikmah yang selanjutnya yakni mengikuti secara pasti perjalanan turunnya Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ayat yang pertama turun menurut hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Aisyah mengatakan bahwa ayat dan surat yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama pada surat Al-Alaq. Kemudian hadis riwayat Bukhari yang meriwayatkan bersama Imam Muslim itu mengatakan bahwa surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Mudaththir. Dan kemudian menurut pendapat Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Masrah Umar bin Syarahil bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah berserta dengan basmalah. Kemudian mengenai ayat terakhir, ayat yang terakhir turun dan ayat yang paling terakhir turun adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81, di mana menurut riwayat Nasa'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun
adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Dan ini berasal dari riwayat Al-Baihaqi. Dan menurut riwayat Al-Baihaqi, mungkin ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan ini berdasarkan riwayat Ibnu Jarir dari Sa'id bin Musayyab dan Abai dari Muhammad ibnu Syihab. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa ayat kalalah di surat An-Nisa ayat 176. Dan ini berdasarkan hadis dari muttafaqun alaih dan juga Al-Barak bin Azib muttafaqun alaih dan Muslim yang mengatakan yang terakhir itu adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan itulah beberapa pendapat mengenai ayat yang terakhir turun. Baik, untuk berikutnya adalah sekilas sejarah kodifikasi Al-Quran pada masa Rasul, yakni di mana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, tulang belulang, batu, dan lain sebagainya, dan belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Dan beberapa orang sahabat dipercaya untuk menulis Al-Quran tersebut, di mana para sahabat umumnya menghafalkan Al-Quran tersebut serta menyampaikan kepada sahabat yang lain dari mulut ke mulut. Selain itu, sahabat atau para sahabat juga sangat konsen dengan mengalami pengalaman daripada Al-Quran yang diamalkan dalam kehidupan kesehariannya, sehingga mereka jauh dari kata akan berpindah mempelajari satu ayat ke ayat lainnya sampai mereka mengamalkan. Jadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Tentu ini bukan hal yang aneh, karena memang di masa Rasulullah terlalu banyak tantangan, seperti tantangan daripada orang kafir Quraisy dan juga yang lainnya yang mengganggu risalah dakwah daripada beliau baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri juga disibukkan dengan beberapa peperangan karena mereka yang menentang dakwah dari Rasulullah SAW. Tentunya ini menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, para sahabat ada yang di antara mereka ditunjuk oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran, di mana para sahabat itu dianggap sahabat yang punya kredibilitas bagus dan bisa dipercaya. Contoh seperti para khulafaur rasyidin, mereka itu termasuk ke dalam orang-orang yang menuliskan Al-Quran. Kemudian sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Zaid bin Sabit radhiyallahu an dan yang lainnya. Lalu dalam kodifikasi Al-Quran muncul suatu pertanyaan, kapan sesungguhnya kodifikasi pengumpulan terhadap ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, yakni dilaksanakan kodifikasi Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq atas usulan dari Umar bin Khattab, tepatnya setelah peristiwa Perang Yamamah yang menggugurkan para hafiz Quran dalam jumlah yang banyak. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, lalu digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, ada sebagian di antara umat Islam yang kemudian kembali kepada suatu kemurtadan, bahkan sampai muncul nabi-nabi palsu karena menganggap bahwa Rasulullah itu sudah wafat. Karena itu risalahnya juga pasti akan berhenti dan agama Islam pun juga berhenti. Hanya orang-orang yang murtad itu kemudian Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq memerangi agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan jika mereka tidak mau, mereka akan diperangi dengan seksama dan akan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Dan itu yang dinamakan Perang Yamamah, yang dimana para tentaranya itu kebanyakan para hafiz. Nah, karena pertempuran yang dahsyat itu, banyak dari para hafiz yang gugur dalam medan pertempuran atau dalam medan syahid. Akhirnya atas desakan
Umar bin Khattab itulah kemudian diterima oleh Abu Bakar. Meskipun berat, diterima oleh beliau. Beliau tak segan-segan untuk melakukan sebuah konsultasi juga dan mengajak para sahabat senior untuk membuka suatu forum konsultasi. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq inilah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dilaksanakan. Namun, yang harus menjadi satu catatan bahwa Al-Quran di dalam atau yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu tidak diseragamkan dalam bacaannya. Tidak ada keseragaman bacaan dari dan masih menggunakan banyak ragam bacaan karena mungkin pada saat itu masih belum diperlukan karena mungkin Islam pun belum tersebar dari sampai luar jazirah Arab. Nah, pada saat itu salah satu di antara mushaf tersebut disimpan di dalam rumahnya Hafsah binti Umar. Dan lalu berlanjut pada masa Utsman bin Affan, mulailah terjadi suatu perbedaan dalam segi bacaan Al-Quran, yang dimana bacaannya beragam antara satu dengan yang lainnya. Terjadi suatu perbedaan karena ada suatu perkataan yang mengatakan bahwa nuzil Qur'anu ala sab'atil akhruf, atau bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Jadi makna yang di dalamnya adalah Al-Quran itu dibaca atau bisa dibaca dengan menggunakan beberapa lahjah. Akhirnya terjadilah suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan hampir-hampir atas perbedaan ini hampir muncul suatu ide untuk menjadikan suatu peperangan karena perbedaan ini sampai pertumpahan darah. Oleh sebab itulah, dikarenakan suatu pertikaian yang hebat ini, maka pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana Khalifah memerintahkan untuk melakukan penyeragaman terhadap bacaan Al-Quran karena seandainya terjadi perselisihan di antara bacaan, bagaimana lalu muncul suatu ide bagaimana kita dikembalikan atau bagaimana kalau dikembalikan kepada dialek Quraisy dengan alasan karena Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sendiri itu bersuku Quraisy. Oleh karena itulah Al-Quran kalau sampai terjadi perbedaan, maka keputusan daripada khalifah yakni dikembalikan kepada dialek atau dikembalikan kepada lahjahnya orang Quraisy. Jadi bacaan-bacaan yang berbeda dari nuzul Qur'ani ala sab'atil ahrufin itu disamaratakan dengan lahjah Quraisy. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan Al-Quran yang tidak diseragamkan bacaannya? Maka pada saat itu khalifah memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk mengekspedisi, lalu menyita, lalu mengeksekusi dengan cara dibakar. Lalu abu yang dibakar itu disimpan atau bukan disimpan, dikubur di dalam tanah. Al-Quran yang menjadi rujukan atau Al-Quran di mana bacaannya sudah diseragamkan dengan lahjah Quraisy pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan, satu mushaf utama itu dinamakan dengan mushaf Al-Imam atau mushaf Utsman bin Affan atau mushaf Utsmani yang biasa kita kenal saat ini. Kemudian berilah hadis. Bagaimana dengan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis pada masa ini masih terbatas pada suatu hafalan dan pengamalan para sahabat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang untuk menuliskannya. Ada sebuah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pelarangan terhadap penulisan hadis ini. Disebutkan dalam suatu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni khairu qur'ani fayamkhu, rawahu Muslim. Mana artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis dariku selain Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Dan di sini diriwayatkan oleh Muslim. Lalu ada pendapat dari seorang ulama, yakni Mustafa Azami, bahwasanya ada 3 cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah melalui metode hafalan. Yang kedua melalui tulisan. Dan yang ketiga adalah praktek, di mana para sahabat mempraktekkan secara langsung hadis-hadis yang diterima dari Nabi, dan jika terjadi perbedaan maka mereka langsung bisa mengkonfirmasikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadis pada masa sahabat, di mana pada masa sahabat suatu periwayatan dilakukan secara hati-hati dan sangat hati-hati serta sangat ketat. Bahkan pada masa ini terjadilah peristiwa yang dinamakan dengan taklilu riwayah atau penyidikan riwayat hadis yang diterima. Yang diterima adalah hadis yang benar-benar bisa dibuktikan oleh penyampainya kebenar-benar bahwasanya hadis ini memang datang dari Rasul, dengan disertai sumpah. Kehati-hatian sahabat ini tuh atas dasar suatu alasan, di mana ada seorang laki-laki yang pernah mengatakan perihal pembukuan hadis ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'abbidan falyatabawwa' maq'adahu finnar." Di mana artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempatkan atau mengambil posisinya di neraka. Oleh karena itulah, maka para sahabat pada saat itu benar-benar sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Lalu muncullah sebuah pertanyaan yang menyatakan bahwa kapan kodifikasi hadis itu secara resmi dilakukan, atau kodifikasi hadis ini merupakan kodifikasi hadis itu apa sesungguhnya? Kodifikasi hadis apa sesungguhnya? Maka perlu ditekankan atau diperjelas lagi dulu. Kodifikasi hadis merupakan upaya yang dilakukan oleh para sahabat atau para ulama pada periode awal Islam, tepatnya pada masa Bani Umayyah, yang menginginkan untuk melakukan pembukuan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut catatan literatur, upaya pembukuan terhadap hadis ini secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada kisaran tahun 99 sampai 101 Hijriah, yakni pada masa Golden Age-nya Bani Umayyah. Untuk itu beliau, Baginda Umar bin Abdul Aziz, berikan suatu instruksi kepada seluruh gubernurnya agar dilakukan suatu gerakan dalam mengumpulkan hadis di wilayahnya masing-masing. Lalu muncul satu pertanyaan lagi, lantas siapa orang yang pertama kali mempelopori usaha untuk pengkodifikasian hadis ini? Siapa dia? Yakni Muhammad ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, di mana beliau secara tegas menyampaikan pada saat beliau menampilkan hasil karyanya itu disampaikan kepada Baginda Khalifah, tepatnya Baginda Umar bin Abdul Aziz. Beliau Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri menyampaikan kepada Khalifah atau gubernur yang ada di beberapa wilayah kekuasaan Bani Umayyah, dan beliau bersumpah bahwasanya tidak ada seorang pun yang membukukan ilmu ini selain dia. Maksud dari ilmu ini adalah ilmu hadis. Baik teman-teman, itu adalah sejarah atau mungkin alur cerita mengenai perjalanan kodifikasi Al-Quran maupun hadis pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini, atau antum ketika melihat video ini,
bisa menjadi bekal pemahaman kita di dalam memahami sejarah Al-Quran dan juga sejarah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa didiskusikan secara bersama-sama dalam forum kelas. Saya sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.